Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Seperti biasa, mari kita mengawali mudzakarah kita pada pagi hari yang cerah ini, cerah dengan rahmat Allah, cerah dengan hidayah Allah, cerah dengan kasih sayang Allah, berkat bulan Ramadan. Kita awali dengan membaca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Wal maqalatul khamisah an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu ma ruwiya 'anis sahabati wa la yatajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u ma akhbara bihi as-sahabi an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laula di'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Ay laula makhafatu di'a'i ilmil ghaibi mani' la qultu syahidtu ala khamsi jama'atin annahum min ahlil jannah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan menikmati indahnya Ramadan. Dan sekarang ini kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, yang kita ketahui bersama bahwa 10 terakhir itu adalah masa-masa pembebasan orang mukmin dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang akan datang dengan segala keistimewaannya. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan makalah yang kelima dari bab Al-Khumasi yang ada pada kitab Nasaihul Ibad, yang kita pahami, ketahui bersama bahwa kitab Nasaihul Ibad ini merupakan salah satu mutiara yang sangat luar biasa yang keluar dari jari jemari seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia, di mana beliau menjadi orang terdepan di tanah Hijaz yang dikenal dengan Sayyidul Hijaziyin pada saat itu. Beliau adalah guru dari sekian banyak ulama, baik yang ada di Mekkah, di Madinah, lebih-lebih yang dari Indonesia. Beliau adalah ulama yang sangat produktif, yang kesemuanya itu beliau menelurkan hasil-hasil pemikirannya untuk umat. Jadi beliau mengarang kitab, semua itu bukan untuk pribadi beliau, tapi untuk agama tercinta ini. Ini panutan yang sungguh sangat luar biasa bagi kita. Maka untuk meneladani beliau, mari kita memperbaiki niat. Jadi apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini, kita niatkan untuk perjuangan Islam, untuk agama kita tercinta, lillahi ta'ala. Jadi beliau adalah al-imam, al-faqih, al-muhaddis, al-adib, yakni Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita selalu bersama beliau di dunia dan di akhirat, dan apa yang kita baca diridhoi oleh beliau, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah ilmu beliau, dan nantinya kita bertemu beliau di hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang kelima ini nasihat dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengutip sebuah hadis, di mana hadis ini oleh sebagian ulama menyebutnya mauquf, yang dalam artian ini adalah perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebut hadis ini marfu'. Marfu'. Jadi Sayyidina Umar yang punya ucapan, namun diriwayatkan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Ay laula makhafatu di'ai ilmil ghaib mani'.
jikalau aku tidak khawatir akan dianggap oleh orang mengetahui, memiliki ilmu ghaib, laqultu, maka aku akan katakan, syahidtu ala khamsi jama'atin annahum min ahlil jannah, saya bersaksi ada 5 golongan manusia yang akan menjadi penghuni surga. Ini ketawadhuan beliau. Ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Semua diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW? Tidak ada. Semua diberitahu oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah kekasih dekatnya Rasulullah, kekasih dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau adalah makhluk yang sangat mulia, paling mulia. Tidak ada hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah melebihi Rasulullah SAW. Jadi semua ilmu ada pada Rasulullah SAW, kecuali seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni tentang kematian. Jadi saat datangnya kematian atau saat datangnya hari kiamat, kapan? Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain Rasulullah SAW tahu. Nah, siapa yang termasuk dalam golongan yang 5 itu? Yang pertama disebut di sini adalah al-faqir sahibul iyal, wa huwa yaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatu alaihi ka'abdihi wa mar'atihi wa waladihi as-saghir. Orang fakir, orang miskin yang memiliki tanggungan terhadap keluarganya, baik itu terhadap istrinya ataupun anak-anaknya. Nah, di sini disebut wa waladihi as-saghir, anak-anaknya yang masih kecil. Dia punya tanggungan. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengeluh. Dia terus berusaha mencari nafkah untuk dia bisa menghidupi semua yang ada dalam tanggungannya itu. Dan dia menjaga usahanya itu tetap dalam kehalalan. Jadi fakir sabar, taat, patuh, dan menjalankan kewajibannya. Dia jalankan tanggung jawabnya. Ini yang luar biasa. Jadi ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan diberikan predikat sebagai penghuni surga. Insya Allah luar biasa. Ini jarang dilakukan oleh orang. Yang kedua, wal mar'atu radhi anha zawjuha.
perempuan atau istri yang diridhai oleh suaminya. Dalam salah satu hadis dijelaskan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Jadi seorang istri yang meninggal dunia dan diridhai oleh suaminya, dimaaf dia oleh suaminya, maka itu akan menjadi modal dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan masuk surga. Maka oleh sebab itu, mari terus berbuat baik, carilah ridha suami dengan mentaatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, andai kata manusia boleh menyembah terhadap sesamanya, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Rasulullah SAW katakan, maka aku akan perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Dalam salah satu hadis juga dijelaskan bahwa a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha wa a'zamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Orang yang paling besar haknya terhadap seorang istri itu adalah suaminya. Dan orang yang paling besar haknya terhadap seorang suami itu adalah ummu, ibunya. Maka oleh sebab itu disebutkan bahwa wanita yang solehah, wanita yang baik itu, istri yang baik itu adalah istri yang selalu mendukung suaminya untuk taat kepada orang tuanya, terutama sekali kepada ibunya. Dia tidak merasa menjadi saingan daripada ibunya, daripada mertuanya. Dia mengerti akan hak masing-masing. Kalau seorang istri sudah berbuat baik kepada suaminya, maka insya Allah suaminya akan ridha. Dan ini adalah kunci utama untuk membuka surga. Jadi di sini ditegaskan wal mar'atu radhi anha zaujuha. Seorang istri yang diridhai oleh suaminya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Ya. Selanjutnya ditegaskan juga wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Yang ketiga yang akan menjadi penghuni surga itu adalah seorang istri yang ikhlas memberikan maharnya kepada suaminya, mensedekahkan maharnya kepada suaminya, yakni untuk membantu suaminya, meringankan beban suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Di sini kita diingatkan bahwa suami istri harus selalu saling bantu-membantu.
harus selalu saling mengayomi, harus selalu saling tolong menolong, harus selalu saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Kalau ini ada pada satu keluarga, maka insya Allah rahmat Allah akan tetap mengalir. Akan dia terus mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit kalau pasangan suami istri tidak saling memahami. Ini sulit kalau tidak ada keterbukaan. Maka oleh sebab itu harus diawali dengan cinta dan kasih sayang. Dan di dalam sebuah pernikahan kita diingatkan, janganlah berniat karena dunia, tapi menikahlah dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari cintanya Allah, mencari ridha Rasulullah, mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fokus kepada niat itu, maka niat itu akan mengarahkan kita kepada hidayah Allah. Maka pasangan suami istri akan bisa saling mencintai selama-lamanya. Dan ketika menghadapi suatu persoalan, maka dia akan bisa selesaikan dengan musyawarah. Dia akan bisa selesaikan dengan penuh kasih sayang. Jadi oleh sebab itu, mari kita renungkan hadis ini, agar mudah-mudahan berkat kita merenung, berkat kita berfikir, di mana berfikir itu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadah yang sempurna seperti sempurnanya berfikir. Jadi la ibadata kat tafakkuri. Dan kalau kita terus merenung sekarang ini, memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini, maka itu akan menjadi sirajul qalbi. Sebagaimana ba'dul arifin mengatakan, al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Berfikir itu akan menjadi penyejuk hati, penerang hati. Tapi berfikir di sini bukan berfikir dengan ego, bukan berfikir dengan nafsu, tapi berfikir dengan cara-cara yang dibolehkan, yang diajarkan oleh agama kita, yakni menyeimbangkan hati dengan lisan kita. Jadi berfikir dengan menyeimbangkan zikir. Jadi berfikir, berzikir. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Kita pikirkan hadis ini, mudah-mudahan ini menjadi penyejuk hati, menjadi penerang hati, sehingga dengan terus-menerus berfikir kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Jadi tadi yang pertama sudah kita sampaikan, al-faqiru sahibul iyal, orang fakir yang memiliki tanggungan. Itu adalah
penghuni surga. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan pernah mengeluh terhadap apa yang ada pada diri kita. Kalau ada tanggungan-tanggungan kita, mari kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kondisi kita untuk mengayomi mereka, tanggungan-tanggungan kita itu. Dan kepada para istri, mari terus mencari ridha suami, karena itu akan menjadi pembuka pintu surga. Dan mari terus saling bantu-membantu dengan para suami, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, menjernihkan hati kita dengan sebab kita berfikir dan terus memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya, sehingga benar-benar kita mendapatkan hidayah Allah di dalam kehidupan kita, di mana hidayah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok kita. Kita akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik kalau kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.